Halo semuanya, hari ini kita belajar tentang listrik dan sistem instalasi listrik. Yang kita pelajari tentang hari ini adalah listrik, manfaat listrik, prinsip listrikan, transmisi listrik, serta komponen perangkat listrik. Yang pertama adalah listrik. Suatu muatan yang terdiri atas muatan positif dan muatan negatif. Listrik terjadi apabila muatan negatif, yakni elektron, berpindah dari suatu muatan ke muatan yang lain. Manfaat listrik apa sih? Yang pertama sebagai sumber energi. Lalu membantu aktivitas manusia. Kemudian untuk sumber penerangan, dan membantu fungsi alat elektronik. Berikut adalah prinsip kelistrikan. Yang pertama adalah arus listrik. Arus listrik merupakan berpindahnya aliran elektron akibat dua benda yang bermuatan benda didekatkan. Kemudian ada tegangan listrik. Tegangan listrik adalah fenomena berpindahnya arus listrik akibat lokasi yang berbeda potensialnya. Kemudian ada hambatan listrik. Hambatan listrik merupakan tingkat kesulitan arus listrik untuk mengalir melalui suatu benda atau bahan. Selanjutnya, sumber arus listrik. Sumber arus listrik dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, arus arah atau DC. Contohnya adalah laptop, HP, dan aki. Arus ini mengalir hanya satu arah saja, dari sumber ke perangkatnya. Kemudian ada arus bolak-balik. Contohnya pada lampu dan listrik PLN. Kemudian rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang kita kenal ada dua macam, yakni rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berikut adalah contoh dari rangkaian listrik. Yang di sebelah kiri adalah rangkaian listrik seri, dan yang di sebelah kanan adalah rangkaian listrik paralel. Kemudian ada transmisi listrik. Transmisi listrik ini adalah proses penyaluran tenaga listrik dari tempat pembangkit ke saluran distribusi sehingga dapat dinikmati konsumen. Nah, sumber daya yang dapat membangkitkan energi listrik terdiri atas beberapa macam. Jadi ada aliran air terjun, panas bumi, gas alam, angin, dan tenaga surya. Berikut adalah proses penyaluran listrik. Yang pertama dari generating station atau stasiun utamanya, dari pembangkitnya. Lalu listrik ini akan masuk ke trafo step up, di mana tegangannya akan dinaikkan. Tegangannya dinaikkan dan dialirkan ke sutet atau tiang yang cukup besar untuk didistribusikan ke wilayah masing-masing. Nah, setelah sudah sampai di wilayahnya masing-masing, maka tegangannya diturunkan sesuai dengan kebutuhan dari listriknya masing-masing. Ada yang butuhnya 26 kV, ada yang 13 kV, dan ada yang 120 dan 240. Nah, biasanya kita sebagai rumah tangga menggunakan yang 120 dan 240. Berikut adalah komponen listrik. Yang pertama namanya bar gauger atau kWh meter atau meteran listrik. Fungsinya sebagai pembatas daya yang digunakan oleh pelanggan. Setiap rumah pasti memiliki meteran listrik. Yang kedua adalah sekring atau MCB. Sekring ini berfungsi untuk mengamankan instalasi jika terjadi konsleting atau hubung pendek arus listrik.
Ini juga terdapat di setiap rumah. Lalu komponen ketiga adalah saklar. Saklar ini pasti sering kalian jumpai di kamar atau ruang tamu. Nah, saklar ini fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan rangkaian listrik, contohnya lampu. Dan yang terakhir adalah stop kontak. Stop kontak itu adalah tempat untuk mendapatkan sumber tegangan listrik. Hari ini kita sudah belajar apa aja? Yang pertama tentang listrik, yang merupakan aliran elektron dari satu muatan ke muatan lain. Lalu untuk manfaatnya yang banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari kita. Lalu ada prinsip kelistrikan, di mana di situ ada arus listrik, tegangan listrik, hambatan, dan sebagainya. Kemudian ada transmisi, bagaimana listrik itu bergerak dari sumbernya ke kita, ke rumah. Dan yang terakhir adalah komponen perangkat listrik. Oke, cukup sekian dulu video hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.